Fani Eka Prasetya, ibu 3 anak dengan usaha kulinernya, cake, bake, and dessert Sabi Mami, tidak pernah lelah untuk berinovasi. Menelusuri dunia maya, mencoba resep baru, hingga mencari guru yang mampu meningkatkan kemampuannya, terus ia lakukan. Usaha memang tidak membohongi hasil. Anggota komunitas Sabi Mami terus bertambah dari waktu ke waktu. Ya pertama kali saya bikin baking class pun tujuannya adalah semoga bisa bermanfaat ya. Jadi tujuannya memang supaya bisa bermanfaat untuk yang lain, ilmu yang saya miliki bisa diterima, bisa bermanfaat, bisa membantu sesama baker, dan mereka pun membantu saya. Kita support each other, intinya Sabi Mami komunitas itu kita saling support, saling merangkul yang baru, merangkul yang lama, merangkul yang baru juga menyemangati yang lama, seperti itu. Jadi kita support sistem aja. Dengan semakin berkembangnya Sabi Mami ya, alhamdulillah sekarang udah 400 lebih membernya, dan setiap kali kita bikin acara kita nggak pernah kurang dari 200 peserta. Artinya kan antusias member tuh sangat besar terhadap acara-acara yang digelar oleh Sabi Mami gitu ya. Kelas juga selalu berjalan setiap minggu, acara demo 30 peserta itu penuh terus. Jadi setiap bulan kita kan selalu menggandeng sponsor produk-produk bahan baku kue ya, misalkan coklat, whipped cream, keju. Nah itu selalu demo di sini setiap bulan dan selalu penuh kelasnya. Artinya kan member nyaman. Artinya apa yang menjadi tujuan saya sebagai wadah supporting baker itu sudah berjalan, menurut saya gitu sih. Dan kedepannya semoga bisa semakin solid lagi, bisa semakin diterima lagi, bisa semakin besar lagi gitu aja. Cara menghadapi perubahannya kalau aku adalah aku selalu belajar upgrade diri. Jadi aku selalu setiap minimal 2 bulan, 3 bulan sekali aku cari guru baru. Jadi apa nih yang baru, aku harus dapat ilmu baru. Jadi ada sesuatu yang baru yang bisa aku share ke member, seperti itu sih. Jadi aku selalu upgrade ilmu baru, cari guru baru. Jadi kita pun bisa menghadapi sesuatu yang baru itu dengan ilmu yang mumpuni di kitanya gitu. Jadi nggak hanya ikut-ikutan tren, tapi memang kita punya basic ilmunya yang betul, seperti itu sih. Biasanya tren-tren itu kan memang ramai di medsos sih, Instagram sih, terutama Instagram. Biasanya cake apa nih yang baru, misalkan kayak sekarang kromboloni gitu kan. Kromboloni itu biasanya ya di medsos juga pasti akan ramai, medsos, TikTok, Facebook, Instagram, apa segala macam pasti akan angkatnya kromboloni gitu kan. Kayak croffle. Terus untuk decoration mirror glaze itu lagi tren. Nah di situ nanti pasti akan menjurus tuh kemana sih kita bisa belajar hal-hal itu gitu. Jadi nanti pasti akan ada tokoh utamanya, sentralnya siapa, dan saya akan kejar itu. Biasanya gitu. Saya akan tanya ada buka kelas nggak, ada ini nggak. Nah saya akan belajar sama mereka. Iya, sebagai ibu rumah tangga ya, punya anak juga banyak ya kan, punya suami juga, tentu harus pintar-pintar kita membagi waktu. Yang paling pertama adalah ridho suami, itu yang paling penting buat saya. Karena kalau saya tidak disupport suami, saya nggak akan bisa sampai dengan detik ini, tidak akan mungkin saya bisa seperti ini. Karena dengan ridhonya lah saya bisa berjalan kemanapun saya mau melangkah, seperti itu. Jadi selain kitanya juga bisa mengembangkan diri, bisa menyalurkan hobi, tapi kita juga bisa bertanggung jawab di rumah gitu. Dan itu adalah dengan komunikasi dengan pasangan kita, seperti itu sih. Fani sadar membagi waktu antara kegiatan di Sabi Mami dengan mengurus anak dan suaminya harus tetap berjalan seimbang. Fani tetap mengingat kodratnya sebagai seorang ibu sekaligus istri yang harus menuruti kata suaminya sebagai imam keluarga. Ridho keluarga dijadikan Fani sebagai bekalnya mengembangkan bisnis Sabi Mami. Yang pertama ya suami sih, suami saya luar biasa. Pak Dhani luar biasa loh, terharu aku kalau gitu ya. Dia banyak banyak menahan dirinya lah, maksudnya saat ya banyak yang dikorbankan lah ya, untuk mencapai sesuatu kan pasti akan banyak yang harus dikorbankan gitu ya. Untuk bisa sampai saat ini pasti saya akan mengorbankan banyak waktu saya bersama anak-anak, waktu saya bersama suami. Nah dengan supportnya suami saya, bahwa setiap saya ada belajar misalkan ke Bandung 2 hari
Ay mau ke Bandung 2 hari gitu, diantar sama suami saya kayak gitu. Itu kan kita jadi semangat ya, maksudnya saat kita punya hobi, saat lingkungan menginginkan kita, maksudnya kayak ayo dong buka kelas baru, ayo dong ini bikin itu. Terus kalau misalkan di rumahnya kita mentok ya, maksudnya di rumah kita dihambat misalkan, ya jangan gitu dong anak-anak atau apa, tentu kita nggak akan bisa berkembang. Itu akan jadi kayak ya perempuan kan di rumah ya sebenarnya secara kodratinya, tapi saat suami support, alhamdulillah insya Allah semua jalan akan lancar sih menurut aku gitu. Ya itu pertama ya tetap anak-anak prioritas ya kan, dan itu komunikasi sama pasangan, bagaimana saat saya nggak bisa ya harus suami berarti kan. Nah itu harus dikomunikasikan jauh-jauh hari, jangan misalkan kita akan sibuk selama seminggu gitu, nah itu harus dikomunikasikan dulu, jangan tiba-tiba lah gitu. Nah itu cara saya membagi waktunya sih seperti itu. Nah itu makanya support suami itu sangat penting sekali dalam karir dalam perkembangan saya ini. Suami sih yang paling ini bisa membuat saya bisa membagi waktu kayak gitu. Berjalan dengan lancar alhamdulillah. Anak-anak juga oke, malah saya melihat anak-anak tuh jauh lebih mandiri ya tanpa orang tuanya. Pada akhirnya anak-anak pun selain saya dengan pasangan, anak-anak pun jauh lebih mandiri karena orang tuanya pun, karena sebetulnya selain kita berusaha bekerja untuk diri kita sendiri kan, karena kan sebagai aktualisasi diri, mencari kegiatan ya kan, pengembangan diri kita di luar itu, kita melakukan itu pun untuk anak-anak kok gitu, biar mereka juga memiliki kebanggaan, misalkan mereka juga memiliki masa depan yang lebih baik, karena kan kita juga nyari duit ya di situ ya, mau tidak mau gitu, dan itu kan pasti juga buat mereka gitu. Dan kita juga harus komunikasi sama anak-anak bahwa ayah dan bunda melakukan ini juga buat kalian kayak gitu. Akhirnya mereka juga mandiri kok, mereka juga, anak-anak itu sangat adaptif sih menurut saya. Mereka asal kita bisa menyampaikan dan berkomunikasi dengan baik, mereka bisa kok menerima orang tuanya punya kegiatan lain di luar rumah seperti itu. Apa ya? Ya semoga, kalau sekarang kan Sabi Mami masih Jabodetabek gitu ya, masih Sukabumi lah, Banten. Semoga Sabi Mami bisa lebih menasional mungkin, bisa nyeberang ke pulau lain gitu. Mudah-mudahan Sabi Mami bisa semakin besar, bisa semakin bermanfaat, bisa semakin saling support, bisa jadi menambah keluarga baru juga, kita bisa menambah saudara baru, kan menyenangkan ya kayak gitu. Dan yang lebih menyenangkannya adalah kita sehobi gitu, punya hobi yang sama, terus bisa menghasilkan, itu kan sesuatu yang sangat menyenangkan menurut saya. Usaha Fani Eka Prasetya dalam mengembangkan Sabi Mami diakui tidak lepas dari dukungan keluarga, terutama anak dan suaminya. Fani masih mempunyai banyak mimpi mengembangkan Sabi Mami, mulai dari memperluas jaringan hingga mendapatkan pengakuan legalitas sebagai UMKM dari pemerintah. Namun semua mimpinya masih bisa ia capai bila ia mampu mengatasi berbagai masalah yang timbul, termasuk komplain dari pelanggannya.